Raden Ajeng Kartini was born on the 21st of April, 1879 in Jepara, Central Java. She was the daughter of a Javanese nobleman. Her father was a man the regent in Jepara, namely Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, and her mother named M.A. Ngasirah. Kartini attended one of the elite school called Erupahe Lager School, ELS. The school was not open to the public. It was only open to children of European descent, Eastern countries, and Indonesia children who came from noble descent. Matur sembah nuwun Ndoro Diajeng. Ada apa toh Ndoro Diajeng? Mengapa wajah Ndoro nampak murung dan gundah? Hatiku sedih, Yu. Sedih sekali. Saat ini usiaku 12 tahun. Semakin bertambah usiaku, aku semakin takut, Ayu. Apa toh yang sesungguhnya membuat Ndoro Diajeng takut? Aku masih ingin sekolah, masih ingin melanjutkan sekolah. Tapi aku tidak bisa. Aku harus berhenti sekolah dan menjalankan masa pingitan. Kartini, Kartini, kamu di mana, Nduk? Kartini, bapakmu dari tadi mencarimu. Ada yang bapakmu akan bicarakan. Saya sudah tahu, Ibu, apa yang Bapak ingin bicarakan. Kartini, ini sudah waktunya bagimu, Nak. Nyuwun pangapunten, Bu. Saya ingin tetap bersekolah. Saya ingin melanjutkan sekolah, Bu. Saya ingin membantu perempuan-perempuan desa, bahkan seluruh perempuan di negeriku untuk memiliki pendidikan, Bu. Saya ingin mereka bisa sekolah, bukan hanya orang-orang bangsawan saja yang bisa sekolah. Saya bercita-cita ingin mencerdaskan mereka, Bu. Nyuwun pangapunten, Bu, kalau saya lancang. Kartini, tidak baik, Nduk, menentang adat istiadat budaya kita. Nanti bisa kena tulah. Mboten pareng nggih. Bapakmu ingin mulai besok kamu harus sudah menjalankan pingitan. Kamu harus selalu berada di dalam kamar belakang rumah kita, menunggu jodohmu, Nduk. Tapi, Bu, saya masih ingin tetap belajar. Saya ingin tetap bersekolah, Bu. Kartini, di rumah kamu tetap bisa belajar, menjahit, membatik, menari, dan segala hal yang bisa dilakukan di rumah. Berlalu sudah. Masa mudaku yang indah akan berlalu. Berlalu sudah. Semua yang merupakan kegembiraan dalam hidup kanak-kanakku. Aku merasa masih kanak-kanak sekali. Dan memang aku masih anak-anak juga. Tapi adat menggaungkanku sebagai orang dewasa. Ndoro, jangan menangis Ndoro. Sebaiknya jalani dengan ikhlas perintah Ndoro Romo. Ayo, sebelum Ndoro dipingit, mari saya ajak berkunjung ke desa-desa untuk melihat penduduk sedang bekerja. Lihat di sana, Ndoro Diajeng. Mereka sedang membatik.
Bagaimana, Doro? Senang sekali melihatnya. Mereka begitu tekun dan teliti. Mari kita lihat para pembuatan ukiran kayu. Ukiran kayu jati kebanggaan kita. Konco dolanan ning jobo padang bulan padang kaya rino rembulane sing awe-awe milihake ojo padha turu sore Rujak ulang rujak ewong lagi judah delak-delak kelingan mentego Surabaya warna-warna suarane jarine besok kapan menangi jaman saiki sadang mangan gula kopi oleh banget murai rakyat nangkep negara dadi makmure Bagus sekali karya-karya batik dan ukiran kayu jati kita ya yuk. Senang sekali saya melihatnya. Ukiran kayu jati kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Tapi mereka harus tetap mempelajari agar hasil karyanya semakin halus, sehingga disukai oleh semua kalangan maupun orang-orang asing. Bagaimana Doro? Apakah Doro di Ajeng masih bersedih? Aku mungkin kelihatan bahagia, tapi sesungguhnya aku sangat sedih, Ayu. Hatiku terasa hampa, bahkan terasa sangat sesak dada ini. Tapi satu-satunya yang dapat membuat hatiku tenang dan damai adalah ketika aku membaca Al-Quran. Kalau begitu, mari kita pergi ke Surau Kiai Darat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum, Ibu Ustazah. Bolehkah saya masuk? Waalaikumsalam, silahkan Doro. Saya katakan pada Ustazah, perkenankan saya bertanya, bagaimana hukumnya apabila seorang berilmu menyembunyikan ilmunya? Mengapa Raden Ajeng bertanya demikian? Ustazah, selama hidupku, baru kali ini aku berkesempatan memahami makna surat Al-Fatihah. Surat pertama sekaligus induk dari Al-Quran. Isinya begitu indah, menggetarkan sanubariku. Namun aku heran, kenapa selama ini para ulama melarang keras penerjemahan dan penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Jawa? Bukankah Al-Quran adalah bimbingan hidup bahagia dan sejahtera bagi manusia? Subhanallah, Masya Allah. Baiklah Kartini, akan kusampaikan kembali pada Kiai Soleh Darat. Saya yakin Kiai akan melakukannya untukmu. Kartini, dari mana kamu, Ndok? Kartini, tadi bapakmu matur. Sore ini
kamu sudah mulai dipingit. Kamu tidak boleh keluar kamar selama masa pingit, sampai datang jodohmu. Bu, tolonglah. Aku punya cita-cita ingin mencerdaskan bangsaku. Jika aku dipingit seperti ini selama bertahun-tahun, aku tidak dapat mencerdaskan bangsaku, Bu. Aku ingin sekolah dan mengajar. Aku ingin mendirikan sekolah, Bu. Tunggu, Ndok, sampai datang orang yang akan melamarmu. Selama masa pingitannya, Kartini kerap mengasah pikirannya dengan banyak belajar seorang diri. Ditambah, ia sering menulis surat untuk sahabatnya Stella. Suatu hari, ibu datang untuk memberitahu Kartini ada yang akan melamar dan menikah dengannya. Dok, anakku Cahayu. Alhamdulillah, ada yang akan datang hari ini melamar dan menikah denganmu. Tapi ada satu syaratnya. Jika ingin meminangku, katakan padanya ia harus mengizinkan aku untuk mengajar dan mendirikan sekolah, untuk melanjutkan cita-citaku mencerdaskan bangsaku. Tentu, Ndok. Kamu akan menikah dengan Raden Mas Joyodiningrat, Bupati Rembang. Beliau pasti mendukungmu, Ndok. Datanglah guru ngaji menyampaikan hadiah dari Kiai Soleh Darat berupa Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Masya Allah, matur nuwun sangat. Tolong sampaikan pada Kiai Soleh Darat, saya sangat berbahagia atas hadiah ini. Saya bertekad dan berupaya memperbaiki citra Islam yang selama ini kerap menjadi sasaran fitnah. Selama ini, Al-Fatihah gelap bagi saya. Saya tak mengerti sedikit pun maknanya. Tetapi sejak hari ini, ia menjadi begitu terang benderang sampai kepada makna tersiratnya. Sebab Romo Kiai telah menerangkannya ke dalam bahasa Jawa yang saya pahami. Kartini terkesan dengan kalimat minadzulumati ilan nur yang berarti dari gelap kepada cahaya. Karena ia merasakan sendiri proses